Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Terakhir bertemu kapan? 2 bulan yang lalu. Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang bulan apa ini? Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Berarti tersisa sekarang tanggal 13 Jumadal Akhirah. Setelah Jumadal Akhirah bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Insyaallah. Berarti sekitar 2 bulan setengah lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semuanya ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, beriman dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Amin. Di antara yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan adalah apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi kali ini. Sebagaimana materi yang sudah saya share ini harusnya pakai proyektor. Hanya proyektornya ternyata dipakai di pondok dipakai, jadi tidak bisa dibawa. Amalan yang terus mengalir pahalanya setelah wafat. Amalan yang terus mengalir pahalanya setelah wafat. Berapa usia manusia yang paling panjang? Usia yang paling panjang dari yang pernah hidup di muka bumi ini. Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah di kaumnya berapa? 1000 tahun kurang 50. Itu dakwahnya saja. Tapi mati juga Nabi Nuh alaihi salam. Kalau umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 60 sampai 70. Kalau kita sekarang usianya 30 ya sudah setengah jalan. Sudah mau sampai. Tapi kita pasti akan mati juga. Artinya amalan kita itu sangat sedikit. Kalau umur kita 60 tahun, sepertiganya tidur 8 jam. Sepertiga keduanya kerja 8 jam. Sepertiga sisanya untuk apa? Ibadah? Enggak, campur-campur. Ada ibadahnya, ada mainnya, ada nonton TV-nya, ada ke kamar mandinya. Artinya ibadah kita itu kalau hanya modalnya pas hidup saja sangat sedikit. Sedikit sekali bahkan. Oleh karena itu di antara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan pahala setelah kita mati. Itu termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati dan mencatat amalan mereka ketika hidup dan bekas amalan kebaikan mereka setelah mereka mati. Itu dicatat juga. Jadi peninggalan kita yang masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka ditulis pahala untuk kita dan kita dalam keadaan sudah ditanam di bawah tanah. Tapi pahala terus mengalir. Bisa jadi usia itu jauh lebih panjang daripada usia kita di atas tanah hidup. Contohnya saja, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wafat tahun berapa? Lama ya. Saya juga nggak hafal. Sama. Pokoknya lebih dari 1400 tahun yang lalu.
Karena sekarang kan 1300 tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun. Tapi pahala untuk Utsman bin Affan masih mengalir sampai hari ini. Karena beliaulah yang melakukan perluasan besar-besaran di Masjid Nabawi. Perluasan perbesaran dilakukan oleh di zamannya Utsman bin Affan. Dan sampai hari ini masih dipakai untuk sholat. Berarti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dapat pahala orang yang sholat di situ, orang yang baca Quran di situ, orang yang taklim di situ, orang yang sampai hari ini 1000 tahun bahkan. Usianya Utsman bin Affan berapa? 60-an tahun saja. Hidupnya di dunia 60 tahun saja. Tapi ternyata pahala yang mengalir ke beliau 1000 tahun lebih. Masjid Nabawi kan nggak pernah sepi, Pak. Kemarin aja itu corona itu ditutup. Nggak pernah sepi sana ini. Ramai terus. Artinya kalau kita pandai-pandai memilih amalan yang bisa terus mengalir setelah kita mati, nah itulah ladang amalan. Dan gak mesti harus orang kaya. Nanti kita akan sebutkan amalan-amalan apa saja. Inilah yang disebut dengan orang yang cerdas. Ya, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menghitung-hitung dirinya. Artinya perintah apa yang sudah dia kerjakan, larangan mana yang dia sudah langgar, perintahnya dia tambahkan lagi, kerjakan amalan, larangannya dia jauhi lagi, dihitung-hitung diri. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian. Kita mati ini, nggak tahu kita mati kapan. Besok bisa. Tapi semoga jangan besok dulu, Pak ya. Agak jauh dikit lah. Semudah-mudahan. Cuma kita nggak bisa menawar-menawar. Ya sudah, kalau besok mati ya mati. Siap nggak siap? Kita harus mempersiapkan diri. Makanya ini orang cerdas. Kalau saya hidup hanya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, pahala saya nggak boleh cuma 60 tahun. Bagaimana caranya? Nah, ini beramal dengan apa? Amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kita wafat. Lalu kata Nabi, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanni 'ala Allah. Dan orang yang lemah, orang yang tidak kuat ya. Lemah artinya di sini imannya rendah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah, angan-angan kosong. Ingin surga tapi kerjaannya tidur terus. Ingin surga namun kerjaannya dunia terus. Tidak peduli dengan amalan-amalannya. Ini namanya berangan-angan kosong. Orang yang pengen surga itu harus berusaha keras. Telah berlalu umat-umat sebelum kita, orang-orang sebelum kita, mereka sampai tidak tidur malam, puasa siang hari, mensedekahkan hartanya untuk dapat surga. Lah kita 10.000 pengen surga Firdaus. 10.000. Kalau sedekah 10.000 pengennya surga paling tinggi. Pokoknya 10.000 ya dapat balik 100.000. Istrinya baik-baik sehat, anaknya sehat, rumahnya bagus, mobilnya bagus, masuk surga 10.000. Nah kalau sedekah gitu, kita milihnya yang kalau ada coklat, ungu, hijau, biru, merah, yang abu-abu 2.000. Abu-abu itu pilih yang paling kecil. Nah ini harusnya kita menjadi orang-orang yang kuat gitu, bukan orang yang lemah yang selalu mengikuti hawa nafsunya, namun menahan dari hawa nafsunya sehingga bisa beramal untuk setelah kematian kita. Ada ungkapan yang sangat bagus saya bawakan di sini di PowerPoint itu, mata di PowerPoint. Jadi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, beliau pernah ditanya, "Man huwa sa'id?" Siapa orang yang bahagia? Maka beliau menjawab, "Alladzi idza tawaqqafat anfasuhu lam tatawaqqaf hasanatuh." Orang yang jika berhenti nafasnya namun pahalanya tidak pernah berhenti. Nafas boleh berhenti, kita amalan tidak bisa beramal lagi karena sudah mati. Tapi pahala nggak boleh berhenti.
Bagaimana caranya? Ya kita beramal cerdas di dalam beramal. Kita milih gitu. Jadi amalan itu kan nggak asal amalan, Mbak ya. Amalan itu kita pilih yang paling gampang dan paling cepat masuk surga. Nah, seperti pedagang lah. Pedagang itu kan pengen modal yang paling kecil, untung yang paling besar. Itu wajar. Sama seperti kita di dunia. Coba cari amalan yang kecil, sederhana, yang bisa kita lakukan semuanya. Bukan hanya orang kaya saja. Namun pahalanya paling lama gitu. Apa itu? Nah, itu yang harusnya kita cari. Kita pikirkan. Bukan hanya mikir dagangan saja. Bukan hanya mikir kerjaannya saja. Namun kerjaan kan paling bertahan. Ada pensiunnya juga kalau kita PNS. Tapi kalau pahala ini selama bermanfaat, mengalir terus kepada kita, meskipun kita sudah apa? Sudah berhenti nafas. Nafas berhenti, pahala tidak pernah berhenti. Mengalir terus. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Jika manusia mati, maka tidak bisa beramal lagi otomatis. Ya, kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Anak kita umurnya berapa? Anak kita ya mungkin sama 60 tahun. Dan biasanya yang mendoakan kita itu siapa? Anak kita atau cucu kita juga? Kita masih mendoakan mbah kita nggak Pak? Kita jujur aja masih mendoakan mbah kita atau tidak? Masih? Buyut? Enggak. Berarti anak Pak ya? Makanya anaknya diperbanyak. Anaknya diperbanyak supaya banyak yang istighfar untuk kita. Satu anak saja istighfar setiap hari, setiap sholat, itu insya Allah bermanfaat untuk bapaknya ketika dikubur. Apalagi kalau anaknya 20. Teman saya ada. Saya punya teman ngajar di Sukoharjo sana. Kemarin nggak jauh dari saya usianya. Lahiran anak ke-12. Anak ke-12. Saya nggak tanya istrinya, anaknya aja. Istrinya berapa saya nggak ada urusan sama istrinya. Cuma anaknya mungkin 1 bisa jadi. Ibu saya anaknya 10. Bisa. Saya anak ke-10. Anak terakhir saya. Ya. Tapi sudah wafat semua ibu dan bapak. Rahimahumullah. Dan insya Allah beliau, ibu dan bapak saya menikmati doa dari anak-anaknya insya Allah. Ya. Setiap hari saya insya Allah tidak pernah lupa untuk di dalam sujud saya mendoakan, di dalam sholat saya mendoakan ibu dan bapak, memintakan ampun. Sebagaimana Abdullah itu anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini istrinya siapa? Ada yang tahu? Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma anaknya Abu Bakar itu nikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dan Asma punya anak banyak, beberapa di antaranya Abdullah. Dan Abdullah ini setiap sholat beliau mengatakan, tidaklah aku sholat kecuali aku katakan di dalam sholatku, Allahumma gfirli li Asma wa Zubair. Disebutkan namanya, ya Allah ampunilah Asma ibuku dan Zubair ayahku. Insya Allah bermanfaat gak itu? Itu satu anak saja kalau ada kayak gitu, Masya Allah. Semoga menjadikan orang tuanya dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi azab di kubur itu bisa berhenti. Azab di kubur selama orang beriman. Azab kubur itu bisa berhenti dengan beberapa sebab. Di antaranya doa dan istighfar anak-anak. Itu bisa memberhentikan azab kubur. Ya. Sehingga dia berhenti istirahat. Alhamdulillah. Berhenti. Dia nggak tahu siapa yang, mungkin anaknya mungkin. Ya. Nggak tahu mikir kayak gitu apa enggak, saya nggak pernah soal. Mungkin mikir, mungkin anak saya yang istighfar. Dan bisa jadi kita ketika wafat, ketika hidup, kita belum dapati anak kita soleh-soleh, belum. Bisa jadi ketika kita mati, wafat, kemudian menjadi tersadar anak kita jadi anak yang soleh, yang soleha, kemudian mendoakan apa? Orang tuanya. Makanya
Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang soleh, ya, hamba yang soleh, orang tua yang soleh di surga, derajat yang tinggi. Maka dia mengatakan, min aina li hadza. Dari mana saya kok bisa dapat derajat tinggi? Karena kemungkinan dia tidak menyangka anaknya akan mendoakan diri, nggak menyangka itu. Bisa jadi ketika hidup anaknya bandel juga itu. Cuma alhamdulillah setelah orang tuanya wafat malah dapat hidayah. Dia sholat, mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya. Sampai dia kaget. Makanya dikatakan bistighfari waladika lak, karena istighfar anakmu untukmu yang tidak pernah berhenti. Tapi sekali lagi, anak yang istighfar kepada kita itu biasanya cuma anak kita, cucu kita. Kadang kalau nggak ketemu, apalagi nggak ketemu dengan mbahnya, ya nggak istighfar untuk mbahnya, kan gitu. Saya aja nggak ketemu sama mbah saya, jadi saya kadang jarang-jarang juga istighfar sama untuk mbah. Cuma saya doakan secara umum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kan mencakup orang tua kita, mbah kita, buyut kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Itu termasuk keluarga. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bazzar, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 hal yang akan terus mengalirkan pahala bagi seseorang saat dia dikubur di dalam kuburnya setelah kematian. Ada 7 hal di sini disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun totalnya itu ada 10. Dalam hadis-hadis yang lain ada 10 disebutkan oleh Imam Suyuti. Di sini 7 saja. Yang akan kita bahas 7 saja. Karena yang ke-8, 9, 10 itu nanti akan masuk. Apa yang akan kita bahas insyaallah. Yang pertama, man 'allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahron, atau mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, menggali sumur. Menggali sumur. Yang keempat, au ghorosa nakhlan, menanam pohon kurma. Ini bahasanya pohon kurma, padahal semua pohon bisa masuk. Disebutkan pohon kurma karena kurma adalah pohon yang paling mulia. Pohon yang paling bagus itu kurma. Yang ke berapa? 5, au bana masjidan, membangun masjid. Yang ke-6, au warratha mushafan, mewariskan mushaf Al-Quran. Yang ke-7, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, dan anak yang memintakan ampun untuknya setelah wafat. 7 Pak ya, kita akan bahas satu persatu supaya lebih gamblang. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini bukan semua ilmu, tapi ilmu yang menjadikan seseorang mengenal Tuhannya. Ilmu yang menjadikan seorang kenal agamanya, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu ilmu agama, Mas. Wah, berarti harus jadi ustadz dong? Ya enggak. Kita sebagai orang tua ngajarkan Al-Fatihah, itu ilmu agama atau tidak? Ilmu agama. Mengajarkan sholat, ilmu agama. Menjadi contoh yang baik di tengah keluarga, akhlak yang baik, ilmu juga itu. Jadi nggak mesti harus jadi ustaz untuk jadi ini. Nggak mesti harus punya santri. Kalaupun dia jadi ustaz punya santri, alhamdulillah, insya Allah masuk ke dalam hal ini. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Bisa juga di sini saya sebutkan seperti menyebarkan rekaman kajian. Bisa jadi loh Pak, kajian direkam tahun 2022 didengarkan oleh seseorang 2032 dan dia dapat hidayah dengan sebab mendengarkan kajian itu. Mungkin nggak? Banyak itu. Ya. Ada salah seorang ustadz dulu sudah wafat, namanya Ustadz Arman Halim Naro. Itu sudah wafat lama.
Cuma kalau hari ini saya punya kawan dengarkan ceramah beliau dapat hidayah, dengan izin Allah dapat hidayah dengan perantara mendengarkan kajiannya, karena kajiannya menyentuh hati. Dapat hidayah, dapat pahala nggak tuh Ustadz Arman yang sudah dikubur, sudah hilang badannya mungkin, sudah bertahun-tahun, dapat pahala. Jadi kalau kita bisa menyebarkan kajian, sebarkan kajian, atau buku atau makalah yang ditulis, ya, atau mewakafkan kitab dan buku pelajaran kepada orang-orang yang butuh. Misalnya ini, santri butuh kitab, gak bisa beli kitab, harganya 100.000, ya, saya belikan. Saya wakaf kitab ini, wakaf ya, wakaf kitab ini untuk santri ini satu. Selama santri itu baca kitab itu dapat pahala, kita dapat pahala. Apalagi kalau ilmunya dipahami, diamalkan, selama hidup dia amalkan, maka kita juga dapat pahala juga, karena kita menjadi sebab dia baca kitab tersebut. Jadi mengajarkan ilmu itu bukan hanya sekedar saya duduk di depan jamaah atau naik di atas mimbar, enggak. Lebih luas maknanya. Ya, atau kepada pengajar ustadz butuh kitab apa? Oh, saya butuh kitab ini dibelikan. Dan ini banyak. Ya. Dan ini banyak. Beberapa kali saya punya kawan itu ketemu sama orang kaya gitu ya. Ditawari kitab. Dapat kitab, diberikan kitab. Enggak lama, enggak usah lama. Saya waktu terakhir ke Madinah 2020, itu saya sama teman saya, alhamdulillah ya, takdir dia. Saya juga agak iri juga sebenarnya. Dia ketemu sama orang Arab, ngobrol gitu, kan bisa bahasa Arab, ngobrol. Ditawari, kamu butuh kitab apa? Sama orang Arab, nggak kenal itu, baru kenal di situ sama orang Arab. Kamu butuh kitab apa? Coba tanya ke saya. Tanyanya ke teman saya. Padahal saya yang bawa jamaah. Tanya ke teman saya butuh kitab ini, dibelikan langsung. Ayo nanti kita siang ke toko buku. Wow, bawa ke Indonesia pakai karton, dia pakai dus, dapat kitab. Sampai sekarang dimanfaatkan. Itu orang Arab tuh kayak gitu. Ya, padahal nggak kenal sama sekali. Orang baru ketemu di Masjid Nabawi, baru ngobrol gitu. Ya. Nah, ini kita artinya kalau mau jadi ustadz, kalau kita mau dapat ini nggak mesti harus jadi apa? Ustadz. Kita kasih aja ustadz siapa, kasih kitab. Ustadz butuh kitab apa? Dikasih. Silakan dibaca. Selama dia ngaji baca kitab itu, dia dapat pahalanya. Nah, ustadznya yang jelaskan, dianya yang dapat pahala. Atau santri yang baca, orang kaya ini dapat pahala. Insyaallah. Ya. Termasuk juga dalam bentuk menyebarkan buku elektronik. Nah, zaman sekarang ini, kalau buku elektronik ini lebih bertahan lama. Ya, kita punya e-book, PDF, kemudian PDF-nya disebarkan di internet, kan semua orang bisa mengakses, di-download, dibaca, ya. Kemudian kita dapat, insyaallah dapat pahalanya. Ya, ya. Dan ini banyak kesempatan untuk kita mendapatkan yang pertama ini, mengajarkan ilmu, terutama anak kita sendiri dulu lah. Anak kita sendiri diajarkan dengan minimalnya hal-hal yang wajib untuk dia kerjakan, dzikir, doa, Al-Fatihah, bacaan Quran gitu. Baik. Kemudian yang kedua dan ketiga, ya, digabung ini, mengalirkan sungai dan menggali sumur. Maksudnya adalah mengalir sungai atau menggali sumur yang airnya digunakan untuk manfaat manusia, kaum muslimin. Maka selama air itu mengalir digunakan oleh kaum muslimin dan ataupun manusia secara umum, baik muslim non muslim ataupun hewan, maka dapat pahala. Sungai, Pak. Jadi alirannya dialirkan. Atau menggali sumur. Dan ini sumur itu kan bertahan berapa lama? Sumur. Ada sumur nggak di sini? Berapa tahun itu sudah? Itu yang bangun itu dapat pahala terus selama 60 tahun. Siapa itu yang bangun? Itu dapat pahala. Mau nggak, Bu? Bawa, mau nggak? Nah, itu banyak di Gunung Kidul, banyak teman-teman kami juga ada dari Muslim Peduli Umat Surakarta, itu juga ada program pipanisasi di daerah-daerah Gunung Kidul yang ngebornya itu butuh 30 meter baru dapat air.
Itu kan butuh biaya nggak sedikit. Tapi setelah diambil manfaat untuk siapa? Manusia, hewan, tumbuhan. Selama airnya diambil, kita dapat pahala. Berapa tahun itu sumur? Sumur itu lama. Makanya kalau mau ibadah ini, menggali sumur, mengalirkan sungai, kita modal sedikit 100-200 ribu, ikut iuran 200 ribu. Ini ada berapa nih? 20 lah misalnya. 200 semuanya. Berapa? Banyak. Tapi saya nggak minta sekarang di sini. Ini jadi live Yusuf Ansor. Jadi silakan banyak pintu-pintu kebaikan. Gali sumur nggak mesti harus kita sendirian. Bisa gabungan sama keluarga ini daripada ngumpul setiap bulan hanya misalnya kajian-kajian gini bagus, masya Allah. Coba kita bikin proyek yang lebih abadi supaya ngumpulnya kita itu akan menjadi saksi yang baik di hadapan Allah pada hari kiamat. Kita pernah ngumpul ya Allah, kita meniatkan gali sumur. Oh, masya Allah. Ya semoga yang dihadiri situ semuanya dosanya diampuni, masuk surga semuanya. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Niatkan, makanya Nabi SAW mengatakan an-niyatu ablaghu minal amal. Dalam sebuah riwayat, niat itu lebih menyampaikan daripada amalan. Karena terkadang kita niatnya sudah baik, mati kita, belum sempat mengamalkan, tapi sudah dapat pahalanya. Ya, an-niyatu ablaghu minal amal. Niat itu terkadang lebih bisa mencapai daripada amalan itu sendiri. Kita nggak sempat beramal, tapi dapat pahalanya. Ini namanya pembuka kebaikan. Ya, jadi kalaupun mau kita donasi, maka pesan saya cuma satu, ikhlaskan. Ya, pokoknya saya pernah donasi, nggak usah sebut-sebutkan. Nah, sudah, saya pernah donasi di sana, nggak usah diingat-ingat lagi. Yang diingat-ingat itu utang saja. Kalau sedekah nggak usah diingat-ingat. Nah, sedekah sudah sedekah, nggak usah diingat-ingat. Lewat masjid itu, ini saya pernah sedekah di sini 100 ribu. Masjid ini. Diingat-ingat, setiap lewat ingat gitu. Yang diingat-ingat itu dosa. Supaya kita terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, selama airnya digunakan bermanfaat. Makanya orang-orang Arab itu senang sekali program gali sumur. Ya, saya punya kawan ini penyalur Arab Indonesia. Dia ratusan juta. Tinggal kasih kita proposal mau bangun sumur, langsung ACC. Karena banyak sekali orang Arab semangat untuk bangun sumur. Itu orang-orang pintar dalam beramal, cerdas dalam beramal. Kapan bangun sumur, gali sumur 5 juta misalnya. Nah, 5 juta kalau kita gunakan kebutuhan sehari-hari ya paling 2 bulan, 3 bulan mungkin ya untuk yang ngirit gitu. Tapi kalau kita bikin sumur atau iuran bikin sumur, puluhan tahun itu pahalanya mengalir. Ya, maka pilihlah amalan yang paling paling lama bermanfaat bagi kita. Baik. Yang keempat, menanam pohon. Tadi yang disebutkan Nabi SAW adalah menanam pohon kurma. Ya, kurma disebutkan karena kurma adalah pohon yang paling mulia. Kurma, maka disebutkan. Padahal semua pohon itu kalau diambil manfaatnya oleh manusia ataupun hewan, manfaat yang mubah ya, itu dapat pahala kita. Nah, ini ada hadis di sini riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yagrisu ghursan." Tidaklah ada seorang muslim. Syarat pertama, muslim. Dan dia menanam pohon. Pohon apa saja? Illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Kecuali yang dimakan darinya terhitung sedekah. Kita nanam cabai, cabainya kita makan, kita dapat pahala, kenyang lagi. Enak kan? Iya, kita makan dapat pahala juga. Wa masirqa minhu fahuwa lahu shadaqah. Dan apa yang dicuri dari tanaman yang kita tanam dapat sedekah juga. Dicuri loh. Ya. Wa ma ukila sabu wa ma akala sabu minhu fa huwa lahu shadaqah. Dan yang dimakan oleh hewan juga sedekah bagi kita. Di sini sebutkan hewan buas karena biasanya yang makan itu hewan buas. Tapi hewan apa saja sebenarnya? Ulat termasuk. Tapi juga bukan kita biarkan, ulatnya biarkan saja di situ. Supaya kita dapat pahala ya, kita cabut lah ya. Dibiarkan tapi dia biarkan dia makan.
Tapi kita dapat pahala. Atau apa kupu-kupu itu ya, menyerap apa namanya? Saripati bunga itu. Dapat pahala juga kita. Semut yang kesini dapat pahala juga. Wa ma akalatut tayru fahuwa lahu shadaqah, dan apa yang dimakan oleh burung juga sedekah, dihitung sedekah. Padi misalnya. Cuma biasanya orang diusir-usir itu Pak. Sampai bikin banyak lah. Padahal dikit aja apa makannya berkilo-kilo tuh burung. Saya nggak tahu, saya tanya. Apakah burung itu kalau padi dimakan itu berkilo-kilo sampai merugikan? Enggak. Iya atau enggak? Apa bukan petani di sini? Sama ya, kita juga bukan petani. Ya kayaknya sih enggak lah ya. Kayaknya enggak. Jadi ketika dimakan oleh burung justru dapat pahala kita. Ya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqah, dan tidaklah dikurangi dari pohon itu kecuali dapat sedekah. Diputus oleh orang, diambil oleh orang, bunganya dipinjam oleh orang, bukan dipinjam ya. Diambil untuk kebutuhan, ya. Tidaklah dikurangi dari pohon itu juga kita dapat sedekah, pahala. Maka jangan remehkan Bapak Ibu sekalian, menanam pohon di depan rumah itu. Bisa jadi itulah amalan yang menyelamatkan kita dari azab. Bisa jadi. Meskipun pohon-pohon yang sederhana, misalnya pohon yang lama, apalagi pohon yang lama, pohon apa yang lama Pak? Duren misalnya. Duren, berapa tahun duren? Yang pernah saya ketemu itu puluhan tahun itu kelengkeng. Saya punya pohon kelengkeng dulu. Kelengkeng itu bertahun-tahun itu. Maka selama ada semut di situ, serangga ke situ, burung ke situ, jadi susuh Pak ya. Rumahnya itu kita dapat pahala ya. Wah, masya Allah. Apalagi pohon yang besar yang bertahan puluhan tahun. Pernah nggak terpikir kita masuk surga karena pohon yang kita tanam? Yang kita sesuatu remehkan, mungkin remehkan gitu. Cuma nanam cabai aja loh. Ya, tapi bisa jadi itu sumber pahala kita setelah kita mati. Bisa jadi. Tapi kalau cabai kan nggak lama Pak ya. Pohon cabai. Mau pohon yang besar sekalian ya. Yang bisa buat berteduh. Orang berteduh di sini kita dapat pahala. Ya. Dan pohon-pohon lain lah. Ya. Maka di sini keutamaan menanam pohon ya, juga menjaga alam gitu, pelestarian alam juga. Ini kan masya Allah pohonnya banyak di sini. Ini pohon bisa dimanfaatkan atau enggak? Bidara itu kayaknya ya. Bidara itu ada bidara. Nah, masya Allah. Bidara kan bisa buat banyak manfaatnya. Bisa buat sayur. Ya, sayur bidara itu sehat. Bisa buat mandi mayat. Ya bisa buat ruqyah. Wah, banyak manfaatnya masya Allah. Itu dapat pahala semuanya. Ya. Yang penting bukan buat sajian. Bunga, kemarin saya ditanya, kita punya tanaman, bunganya diambil tapi untuk sajian, kita dapat pahala nggak? Waduh, untuk sajian. Ya jangan dikasih kalau untuk sajian. Kalau untuk sajian nggak boleh. Kita insya Allah tahu semuanya lah. Kalau sajian itu apa? Tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Pohon apa saja pohon bermanfaat untuk hewan. Wah, ada keyakinan. Pohonnya kelapanya diminum saja segar. Baik. Ini menanam pohon ya. Mungkin kita bisa lakukan. Ini gampang, murah nggak ini? Murah, semua orang bisa melakukan. Yang kelima, membangun masjid. Dan membangun masjid ini nggak mesti harus secara utuh. Meskipun yang lebih utama utuh kita bangun masjid. Gak usah masjid yang mewah-mewah gitu. Masjid yang 30 juta, 50 juta, semi permanen, bisa juga kita dapat keutamaan amalan. Selama orang sholat di situ, baca Quran di situ, ta'lim di situ, iktikaf di situ, kita dapat pahalanya semua. Ya. Atau ikut andil dalam pembangunan masjid. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, ikhlas. Meskipun hanya selubang tempat burung bertelur, seperti susuh itu ya, atau lebih kecil dari itu,
maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadits riwayat Ibnu Majah. Sanad hadits ini sahih. Haditsnya sahih. Jadi bangun masjid. Nah, selama masjid itu digunakan untuk ibadah, kita dapat pahala. Misalnya, ada donasi keramik masjid. Cepet-cepet itu, Pak. Jangan banyak pikir, keramik masjid ya. Wah, Masya Allah, keramik masjid. Oh, itu langsung berhubungan dengan orang yang sujud. Kita dapat pahala itu orangnya. Dan masjid itu kan paling enggak biasanya orang bangun masjid 40 tahun biasanya kan. Masjid itu biasa renovasi 40 tahun. 40 tahun loh Pak. Kita bayangkan aja misalnya punya sedekah keramik di 4 masjid. Atau karpet lah. Karpet masjid. Ya. Wakaf, karpet masjid. Saya kasih karpet. Satu masjid berapa? 10 juta. Ya dah saya 10 juta. Misalnya, 10 juta. Atau yang karpet biasa saja lah. 4 juta, 5 juta. Tapi saya yang bayar. Maka setiap orang yang sholat di karpet itu dapat pahala gitu. Ya. Tapi lebih awetnya itu tadi keramik ya. Atau apa namanya? Tempat imam gitu, tempat imam atau sound system. Sound system ini banyak nih sekarang. Masjid-masjid banyak yang memperbarui sound systemnya. Itu juga kita dapat pahala orang yang menggunakan soundnya, ustadznya kajian atau imamnya pakai mic. Kaum muslimin mendengarkan, itu kita dapat pahala semuanya. Dapat pahala dari sedekah kita meskipun ya nilainya seberapa lah ya. Insya Allah dapat pahala berlipat ganda. Yang penting dibarengi dengan ikhlas. Saya teringat kisahnya ayahnya Syekh Mahmud Khalil Husari. Jadi Syekh Mahmud Khalil Husari ini katanya adalah orang yang pertama kali merekam Al-Quran 30 juz di dalam kaset. Yang sering kita dengar sebelum Jumatan itu. Yang suaranya melengking-melengking. Namanya Syekh Mahmud Khalil Husari. Orang Mesir. Ya, itu diceritakan, dikisahkan oleh orang-orang Mesir bahwa ayahnya dulu itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan karpet masjid dekat rumahnya. Jadi bapaknya itu pokoknya karpet masjid rusak, saya yang bertanggung jawab, jangan yang lain, saya saja. Urusan karpet kotor yang bersihin saya, rusak saya ganti. Jadi dia bertanggung jawab atas karpet masjid. Maka suatu malam dia tidur bermimpi. Mimpinya itu dia di belakangnya keluar anggurnya. Di punggungnya keluar anggurnya dan orang-orang mengejarnya untuk mengambil anggur dari punggungnya. Nah dia anggap mimpi biasa saja, itu mimpi biasa. Ternyata dia akan punya anak yang suaranya didengarkan puluhan tahun setelah dia wafat. Dapat pahala nggak itu bapaknya? Dapat pahala. Bapaknya dapat pahala. Sampai hari ini loh suaranya Syekh Mahmud Khalil Husari itu masih di setel di Masjid Nabawi, Masjid Haram, yang TV-nya ya, TV. Itu masih di setel. Maka anaknya dapat pahala, bapaknya juga dapat pahala. Mungkin bisa jadi kata para ulama karena sebab dia open sama karpet masjid. Makanya kalau ada masjid di sini dekat ya masjid ya. Ya kita apalah air mineral gelas. Pokoknya kalau ada butuh air mineral gelas ngomong saya. Kalau ada kajian ngomong saya aja. Kan satu kardus paling berapa? 20.000 Pak. Paling satu kajian satu kardus. Ya, pokoknya setiap kajian saya yang iuran air mineral. Semoga dengan amalan itu kita menjadi amal jariah ya. Dan anak kita ikut-ikutan. Masya Allah bapak saya dulu itu yang suka ngasih air. Oh saya akan lanjutkan lah. Sebagai anak saya akan lanjutkan. Bapak saya wafat, saya yang akan meneruskan air ini. Tugas air. Tugas air itu mulia Pak. Disebut dengan siqoyah. Disebutkan dalam Al-Quran. Siqoyatul hajj. Orang yang ngasih air itu mulia. Gak sembarangan. Saya ketemu orang ini. Saya ngobrol seperti ini, ngajar seperti ini. Kemudian pekan depan di kajian ada saya ngisi di daerah Klodran itu. Pekan depannya langsung ada minum banyak dan roti plus roti. Saya tanya ini dari siapa ini? Dari satu orang dan sampai hari ini masih berlanjut sudah sekitar 3 tahunan.
Dia ngomong ke takmir, pokoknya saya yang bertanggung jawab roti dan air. Sampai hari ini masih istiqomah, alhamdulillah. Ya, makanya sama kalau ada masjid, ada kajian, cepet-cepetan itu, jangan sampai takmirnya bingung gak ada air. Habis kasnya misalnya. Ini jamaahnya pada kemana? Itu apa? Agak pengen kesempatan ngambil pahala. Ya, kita berlomba-lomba dengan itu. Baik, yang ke-6. Mewariskan Al-Quran. Yang dimaksud mewariskan Al-Quran adalah meninggalkan Al-Quran yang dibaca setelah dia mati. Dia punya Al-Quran misalnya di rak seperti ini, baik itu di rumah atau di masjid atau di pesantren, maka selama Al-Quran itu dibaca oleh orang lain, dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala. Misalnya Al-Quran dari mbah saya nih, di rumah saya baca karena ini punya mbah saya. Ya. Saya sampai sekarang alhamdulillah masih pakai sajadah yang dikasih ibu saya. Kalau sholat di rumah saya pasti pakai sajadah itu. Dan istri saya wajibkan pakai sajadah itu. Supaya ibu saya dapat pahala dari sajadah. Setiap kali sholat di situ dapat pahala. Ya. Sama Al-Quran juga gitu. Setiap kali kita baca Al-Quran bapak kita dapat pahalanya. 2 kali berarti double. Amalannya dan Al-Qurannya. Oleh karena itu sampai hari ini kan orang yang wakaf Al-Quran ke Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau ke Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu kita bisa beli mushaf dan niatkan wakaf, nanti ditaruh di Masjid Nabawi itu. Dan ditaruh di Masjid Haram. Coba Pak, kita sekali ke masjid, sekali umroh, itu kita bisa dapat pahala banyak dengan meninggalkan apa? Mushaf. Itu makanya kalau mau umroh Bapak Ibu sekalian, cari travel yang terpercaya. Bukan hanya cari apa? Fulus. Ada jamaah mau ngapain, biarkan aja. Harusnya kan pembimbing umroh itu mengarahkan jamaahnya supaya dapat pahala paling banyak. Ayo kita pergi ke toko Al-Quran, itu kan ada di sebelah berarti utara ya, utara Masjid Nabawi itu ada Museum Al-Quran. Itu kita bisa beli Al-Quran dan ngomong saja ini untuk wakaf. Oh ya, nanti dicatat sama dia, langsung ditaruh di bagiannya, ditaruh di Masjid Nabawi. Langsung itu. Dan harganya nggak jauh beda, murah. Sama di Masjidil Haram juga sama. Ada, kita titip saja, ini titip untuk wakaf. Wakaf di Masjid Haram. Kita kalau di Masjidil Haram kan punya, lihat kursi-kursi itu Bapak Ibu sekalian ya. Kursi-kursi kan tulisannya semuanya apa itu? Wakaf, kursi semua. Kursi yang ada di Masjidil Haram itu wakaf. Wakaf dari siapa? Dari kaum muslimin. Jadi orang yang sholatnya duduk di Masjid Haram itu dapat pahala dia di rumahnya. Kursi, tapi kan kursi nggak terlalu lama ya bertahannya. Tapi banyak sekali kan itu di Masjid Haram. Artinya kita kalau mau beramal, cari yang apa? Yang paling lama tadi pahalanya. Di antaranya meninggalkan Al-Quran. Contohnya kasih ke pesantren penghafal Quran. Dan kalau ngasih ke pesantren itu jangan yang murahan. Saya itu sering pesantren kasih yang murahan. Kita nggak pakai itu. Artinya kadang nggak layak, cepat rusak. Ya mending kalau kita mau ngasih Al-Quran ke santri penghafal Quran, beli yang bagus, yang 200.000 satu Al-Quran. Tapi awet dan santrinya senang bacanya karena Al-Qurannya bagus, kertasnya bagus, nggak bikin capek mata, warnanya agak kuning. Kemudian enak, tulisannya bagus gitu. Mushaf Madinah misalnya, Mushaf Madinah hanya kecil aja 150.000. Agak mahal, tapi awet gitu. Ya, awet. Nah, itu kasih aja ke para penghafal Quran. Itu kita dapat pahalanya selama Al-Qurannya itu masih dibaca. Terakhir, doa anak soleh. Tadi kita sudah bahas sedikit di awal. Seorang anak yang mendoakan untuk orang tuanya atau untuk mbahnya atau untuk nenek moyangnya dan kakek moyangnya itu dapat pahala semuanya, insyaallah. Maka didiklah anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana caranya? Menjadikan kita sebagai orang tua yang soleh dulu. Orang tuanya jarang sholat ke masjid, maunya anaknya sholat di masjid. Ya sulit. Buah itu
jatuh tidak jauh dari, biasanya seperti itu biasanya. Ya. Makanya kalau kita ingin punya anak-anak yang soleh, ya kita dulu jadilah orang tua, ibu dan bapak yang soleh. Insya Allah anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bermanfaat untuk kita sebagai orang tua ketika hidup ataupun ketika kita sudah wafat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Pertama, share kajian atau share tulisan? Ya, share apa? Tulisan atau apa yang kita baca kayaknya ini ilmu gitu. Oh ya. Ilmu gitu aja. Baik. Ya memang terkait dengan men-share ini seperti senjata bermata dua. Bisa menguntungkan kita, bisa juga merugikan kita. Makanya janganlah kita share kecuali yang kita yakin itu bermanfaat. Jadi kaidah di dalam men-share sesuatu di media sosial itu ada 3. Yang pertama, keabsahan materi tersebut, isinya absah nggak, sahih nggak materinya. Kalau sahih, berpindah kedua, ada yang dirugikan nggak dengan kita membagikan itu. Jangan kita sahih, ternyata ketika kita sebarkan merugikan sebagian orang, memudaratkan sebagian orang. Kalau tidak ada yang memudaratkan, kalau tidak ada yang dimudaratkan, maka yang ketiga, apakah ada tendensi tertentu yang ketika kita ingin sebarkan? Artinya ikhlas atau enggak kita ketika mau menyebarkan. Karena sebagian orang itu dapat hadis sahih, hadis sahih, pas, sindir si fulan, sindir si fulan, sindir si fulan. Itu namanya menunggangi hadis, ayat bahkan untuk tendensi hawa nafsu diri. Tidak seperti itu caranya. Ya. Makanya enggak asal sembarangan share gitu. Kalau kita tidak tahu kandungannya sahih atau tidak sahih, ya ditanyakan dulu. Kalau kita ragu, tanyakan dulu yang kira-kira ngerti. Ya, yang kira-kira ngerti. Kalau dikatakan yang kira-kira ngerti itu maksudnya bukan ya insya Allah dia bisa punya link ke ustadz lah misalnya. Karena banyak orang yang sok ngerti sekarang itu. Repot. Ya. Makanya kita kalau punya kenalan ustadz ya ditanya saja. Kalau saya misalnya kalau sempat ya saya jawab. Soalnya saya jawab ya. Tapi jangan cepat-cepat. Ya. Kadang sebagian orang itu tanya, Ustaz, tolong jawabnya agak cepat, pakai dalil juga. Astagfirullah. Sudah kirain kita pengangguran kali. Kita juga banyak kerjaan. Jadi tanya dulu kalau emang. Kalau tidak ya kita memang sangat mungkin terjatuh kepada dosa-dosa bahkan kekufuran. Bahkan kekufuran. Seperti menyebarkan hadis palsu. Menurut sebagian para ulama, menyebarkan hadis palsu itu kekufuran. Itu pendapatnya Al-Imam Al-Juwaini dan selainnya dari. Meskipun yang benar menyebarkan hadis palsu itu dosa besar, dosa yang sangat besar. Menyebarkan hadis palsu. Yang tidak menyebarkan ini maka akan miskin 7 turunan kalau tidak menyebarkan. Enggak ada hadis kayak gitu. Gak mungkin. Maka tanya dulu ke ustaz atau ke siapa yang suka ngaji gitu. Nanti tanyakan ke ustaznya. Kemudian yang kedua, kalau kita menyebarkan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, apakah masuk kepada ayat kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun? Sangat besar kemurkaannya di sisi Allah engkau mengucapkan apa yang tidak engkau jalankan. Jadi ayat ini itu ada sebab turunnya.
Yaitu sebagian orang minta jihad. Ayo kita berperang lawan orang-orang kafir. Tapi ketika turun ayat jihad, mengkerut dia. Nggak jadilah. Nah itu turun ayat. Kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu hafal? Itu ayatnya, sebab turun supaya kita lebih paham. Adapun men-share nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar dengan itu tidak disyaratkan kita bersih dari kesalahan. Artinya tidak harus kita menjalankan dan tidak harus kita menjawab. Meskipun yang pantasnya, yang wajarnya kita share apa yang kita jalankan. Tentunya kan gitu itu. Tapi yang namanya manusia, kalaupun masih ada kesalahan-kesalahan, nggak ada. Jangan hal itu menghalangi untuk kita memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau memberikan nasihat orang lain harus bersih dari dosa, ya nggak ada sepeninggal Nabi SAW. Karena kita semuanya banyak dosanya. Ya kita banyak dosanya. Maka kalau kita tidak menyebarkan, justru dua kesalahan kita. Kita melakukan dosa, kita menyembunyikan ilmu lagi. Milih mana? Satu atau dua? Satu saja. Kita kurang dalam mengenal. Tapi kita berusaha untuk terus apa? Memperbaiki diri. Ya, bukan jarkoni itu. Ya, jargon bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni kan. Ya. Wallah alam mungkin. Kalau memohonkan ampun orang tua itu apakah kita niatkan saja atau ada lafal khusus untuk yang ditujukan ke orang tua? Jadi mendoakan orang tua itu ada dua cara. Yang pertama doa umum. Doa umum itu mencakup tadi yang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ampunilah kami dan saudara-saudara seiman kami yang telah mendahului kami. Itu kan masuk yang pertama kali siapa? Bapak kita lah. Bapak kita dulu, om kita, mbah kita, buyut kita, terus sampai Rasulullah SAW, sampai para sahabat. Ya, pokoknya sebelum kita lah yang beriman. Itu secara umum, doa secara umum. Kalau mau doa secara khusus juga boleh. Langsung disebutkan namanya. Allahumma gfirli abi wa ummi. Rabbi gfirli, ya kalau yang kita hafal, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada masalah pakai itu. Kalau mau sebutkan namanya, Allahumma gfir li Bapak Sabah, Bapak Selamat misalnya. Nggak ada masalah, sebutkan namanya. Nah, seperti Abdullah itu, Allahumma firli Asma wa Zubair. Ya Allah, ampunilah dosa Asma, kesalahan-kesalahan Asma dan Zubair, ibu bapaknya. Disebutkan namanya langsung. Itu setiap sholat beliau mengatakan, tidaklah aku sholat kecuali aku katakan di dalam sholatku, Allahumma firli Asma wa Zubair. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan-kesalahan ibuku dan Asma dan ayahku Zubair. Itu contoh berbaktinya orang salaf ya, terhadap orang tua. Demikian. Nah, kita bisa contoh. Demikian.